memberi relax pada ibu nih. Ya. Tangannya coba boleh dibuka. Maaf ya, sedikit aja deh. Kemudian kita basahi supaya bersih dulu nih. Mungkin ibunya belum sempat mandi kali ya. Jadi kita bersihin dulu gitu ya. Oke, kemudian kita keringkan. Oke ya. Nah, lalu kita oleskan minyaknya. Ya, kita oleskan minyaknya. Kemudian kita lakukan masase nih. Boleh sampai sini Bu? Boleh. Masanya juga nyaman banget ya kan? Nah, kita lakukan masase ya. Tidur kayaknya pasiennya nggak jadi lanjutan. Oke ya, sampai ke ujung jari ini. Lakukan masase. Udah enak banget nih. Ini kalau pakainya minyak, kita bisa balur ke sana ya. Kemudian masasenya masukkan. Nah, di sini ada titik yang penting nih. Jadi ketika kita lakukan masase, kemudian lanjutkan dengan teknik acupressure. Ada di antara jempol dan ibu jari ya. Di sini nih. Nah, ambil titiknya, tengahnya perhatikan. Lakukan putaran. Nah, agak ditekan, kemudian diputar. Ada yang mengatakan searah jarum jam boleh, ada yang mengatakan berlawanan jarum jam. Tapi kalau saya pikir sih yang harusnya searah jarum jam wajib adalah tawaf gitu ya. Kalau yang lain oke lah ya. Ya, kita lakukan pemijatan, diputar, enak nggak? Enak ya, kurang ajar ya. Oke ya, ini ada titik yang penting di sini. Jadi apa sih tujuannya kita melakukan teknik non farmakologi pada pasien yang akan bersalin? Memberikan rasa nyaman. Kemudian yang kedua, memperlancar sirkulasi. Yang ketiga, mempercepat proses persalinan ya. Dengan ada beberapa teknik yang dia membantu proses pembukaan juga sebenarnya. Ada pernah lihat yang pakai bola, didudukin di bola? Nah, gitu ya. Nah, ini kita lakukan ya, kurang lebih 1 menit. Bisa ada yang melakukan 20-30 kali dan 30-40 kali, tergantung kecepatannya ya. Kira-kira di sini. Nah, ya. Kalau sini sudah, ada titik mana lagi yang ada di tangan? Titik mana lagi yang ada di tangan? Mana lagi? Coba buka PPT-nya. Oke? Sini. Ya, berapa jari? Ya, 3 jari. Oke ya? Sudah dulu ya? 3 jari. Di sini nih. Kita lakukan penekanan lagi dengan diputar. Kurang lebih 1 menit ya. Mau dihitung 30 kali ya boleh, gitu ya. Sampai 30 kali. Oke. Sambil kita tanya ke ibunya ya. Bu, gimana Bu? Mulusnya makin kencang nggak? Ya makin kencang susah gitu misalnya ya. Atau makin kencang Bu gitu. Kalau saya lakukan pemijatan ini ibu lebih nyaman nggak? Lebih nyaman. Nah, ya jadi ditanyakan ke ibunya ya. Jangan sampai ternyata terlalu keras kita menekannya, bukannya tambah nyaman dia tambah sakit gitu ya. Ya, oke, di tangan titiknya ada di situ ya. Masih ingat kan? Oke, ada di antara jempol dan ibu jari. Kita lakukan penekanan, diputar. Yang belakang bisa lihat nggak? Yang cowok, ayo perhatikan. Nanti kalau dapat ujiannya teknik farmakologi ini nggak lulus ya. Kita 1 menit. Tangan satu lagi, ya lakukan pada tangan satu lagi. Dilap tadi boleh dilap dua-duanya dulu supaya bersih kan kayaknya kita enak ya kalau nyaman gitu ya bersih ya dilap. Kemudian kita oleskan minyak lagi, kemudian kita lakukan masase dari atas ya. Oke, sampai ke bawah. Kemudian kita lihat lagi titiknya. Gunakan ibu jari untuk menekan ya. Kemudian lakukan pemutaran. Oke. Sama kemudian di titik yang bagian dalam ya. Oke ya. Bisa dipahami? Lakukan pada kedua tangan.
Kemudian ada titik mana lagi? Di kaki. Ada di kaki, di telapak kaki ya. Jadi kita bisa lakukan juga acupressure yang ada di kaki. Ada yang terlihat gambarnya adalah di bagian dalam ya. Ada yang di bagian luar. Jadi Bu Siti tidak paham betul yang mana yang lebih efektif, tapi dua-duanya saya rasa boleh ya, karena ada dua-duanya. Kita berikan minyak. Berapa jari di atas tumit? 3 jari apa 4 jari? 4 jari ya. 4 jari. Oke, karena posisi semuanya ada di sana, saya taruh yang di sini ya. 4 jari. Lakukan pemijatan pakai jempol di sini. Seperti yang tadi. Gimana caranya? Diputar. Diputar. Kurang lebih selama berapa? 1 menit. 1 menit. Sambil ditanya oleh ibunya, sakit nggak Bu? Kurang kencang nggak Bu? Orang tuanya nggak? Ya. Pas. Pas apanya? Bumbunya. Ya, oke. Nah, lakukan itu. Ini titik-titik penting yang selain mengurangi nyeri, dia juga mempercepat proses persalinan. Ya. Kalau yang bagian punggung, bagaimana kita melakukannya? Pasiennya boleh duduk. Kalau misalnya pasiennya nggak bisa duduk, sekarang kita lakukan yang counter pressure deh. Counter pressure dulu. Boleh pasiennya tidur miring, ya, atau pasiennya duduk begini. Jadi duduk, kemudian badannya nempel di tempat tidur. Jadi posisinya adalah kita akan melakukannya dari belakang. Karena kalau counter pressure berarti areanya adalah di tulang belakang, di sacrum, di sini, ya, sampai ke atas. Posisi mau tiduran dulu miring Bu? Oke. Perhatikan. Ya, kita lihat ya. Penolong dari sebelah sana. Tapi kalau saya dari sana kalian nggak bisa lihat nanti. Tangannya begini kita ngepel. Kemudian kita lakukan penekanan. Gitu ya. Berasa? Enak tahu kentut lagi. Gitu ya. Lagi nahan dulu serangga ibunya ya. Oke. Oke. Ya. Kalau posisi duduk, boleh duduk di sini? Atau duduknya di mana ya? Boleh. Ada kursi yang terbuka yang belakang bisa kalian lihat? Gak ada ya? Kursi jongkok gitu ada? Yang di punggungnya sini? Tapi kalian bisa di belakang. Gimana tuh posisinya? Ya udahlah, itu ya, karena nggak ada kursi yang bisa terlihat punggungnya, harusnya kursinya kayak kursi jongkok begini, ya, kursi jongkok aja. Nah, posisinya adalah ibu ada di sini, duduk, kemudian gini ya, posisinya ya. Nah, jadi nanti penolong persalinan atau pendamping persalinan dia akan dari belakang nih ke sini nih, tangannya ya, menggunakan kepalan tangan. Ya, pakai berasa nggak ya? Enak ya? Enak. Ini kalau misalnya lagi jam haid juga enak loh. Dilakukan seperti ini. Sendiri nggak bisa Bu. Nggak bisa sendiri. Kita ini ada atau siapa sih nggak tahu. Nih, terutama di bagian tulang sacrum. Jadi ke bawah nih. Nah, ini berasa banget nih. Berasa? Berasa? Oke ya. Gini ya, pakai kepelan tangan ya. Kalau untuk counter pressure. Kalau pasiennya begini, posisinya kita begini. Oke? Nah, kemudian ada masase yang bagian punggung yang juga bisa kalian lakukan. Ya, pertama diusap dulu nih dari atas sampai ke bokong nih, ya, sampai ke sacrum. Diusap dengan lembut, gitu ya. Ke sacrum. Nah, kemudian gunakan jempol. Kita lakukan masase di sini. Perhatikan tangan Bu Siti. Sini. Nih. Ya, enak kan?
Berarti memang enak ya. Jadi bolehlah dilakukan pada ibu bersalin gitu ya. Ya, lakukan di sini. Diputar. Ya, diputar. Tadi nggak maju jadi Kamu sih Indonesia kalau dipijit Des? Kalau dipijit gitu Des? Pijet apa? Pijit orang. Kamu kan sering kan? Ada area enggak. yang cukup apa namanya yang penting di bagian Iya, bawah. diputer-puter Jadi juga kalau sih, dibilang kayak ada lesung pipis di sini ya, gitu. antara sudut bokong ke sakrum gitu ya. Perhatikan di sini. Nah, kita lakukan massage di sini di 2 titik ini. 2 menit atau Enak lagi? ya di sini. Ini enak banget memang loh. Tidak dalam keadaan bersalin pun memang enak nih dilakukan massage di sini ya. Perhatikan ya. Sini Bu nggak kelihatan Bu. Ke belakang dong, Nadia. Ini Nadianya madep sana atau? Massage di sini ya, lakukan massage di bagian sini. Jadi tadi teknik massage dia, acupressure juga. Di sini kan ada titik acupressure juga kan? Ada titik acupressure di sini ya. Nah, di sini jadi massage dilakukan dengan acupressure, kemudian terakhir dengan menggunakan counter pressure. Counter, namanya counter itu kan berarti mengcounter gitu, nggak mungkin pelan ya, tapi pakainya begini. Jadi tenaganya cukup kuat. Boleh pakai alat nggak Bu? Ada, kayu gitu ya, kayu yang modelnya kayak tangan gitu. Ya bisa kita lakukan sebagai alat bantu. Kita pakai bantu. So, misalnya di sini nih, ada kayu juga yang mirip jempol. Tapi kalau enggak ya sudah, orang kita ada tangan, ngapain kita pakai itu alat bantu ya? Kita pakai. Lakukan mah? Yang di kayak roda. Ya. Oke. Kemudian tadi relaksasi nafas dalam, kemudian massage, kemudian acupressure dan counter pressure sudah semua nih. Hanya satu yang nggak bisa saya praktekkan adalah yang TENS, karena kita nggak punya alatnya ya. Iya, harus pakai alat. Selama kita melakukan tindakan, pastikan Bu nggak usah cemas ya, Ibu yang tenang ya, yang rileks. Ya, insya Allah semuanya lancar. Yang penting Ibu tenang, Ibu siap, gitu ya. Jadi setiap kita melakukan tindakan, ajak ibunya untuk Gak tau ya. Aku pernah relax, lihat. tidak usah cemas, gitu ya. Nah sebenarnya kalau persiapan pada saat menjelang persalinan Di ada pokoknya di Instagram pokoknya tuh kayak dipijat gitu supaya nggak ada kerobekan apa gitu. Kerobekan Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Iya. Sampai sini ada pertanyaan?